Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali pada saat ini dalam saat teduh untuk di dalamnya kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, merenungkan firman-Nya untuk lalu menjadi penolong dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Mari siapkanlah hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur, memuji memuliakan nama-Mu, karena kasih-Mu sungguh indah kami alami dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur bahwa saat ini, sekalipun dalam masa pandemi virus COVID-19, sekalipun kami terbatas untuk lalu berjumpa, bertatap muka secara langsung, tetapi kami diberikan kesempatan untuk menikmati perjumpaan melalui saat teduh saat ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan Tuhan. Kuasai hati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama pada saat ini. Berbahagia setiap kita
yang dengan penuh kesetiaan mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengawali tahun 2020 ini, ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak kerinduan, ada begitu banyak rencana. Kita sungguh bersuka cita, berbahagia. Tetapi di balik kesemuanya itu, kita lalu dihentakkan bahwa ketika kita mengawali tahun 2020 ini, kita disambut dengan berbagai pergumulan. Bencana alam terjadi di mana-mana. Longsor, banjir, angin puting beliung yang melanda berbagai tempat di Nusantara ini. Bahkan yang tidak kalah membuat kita berada dalam ketakutan. Dunia merasakannya. Virus COVID-19. Suasana panik dan histeris. Duka yang mendalam melingkupi sejumlah orang, semua orang. Dalam keadaan seperti itu, hati kita bertanya, di manakah Tuhan? Sungguhkah Tuhan peduli dengan kehidupan kita? Saudara, melalui kisah yang kita baca dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23-27, kita melihat kisah tentang Yesus dan murid-murid yang berada dalam sebuah perahu. Dan dalam waktu yang singkat, hari yang cerah berubah menjadi hari yang sangat menakutkan oleh karena gelombang dan angin ribut. Kejadian yang sangat mengerikan. Gelombang besar yang menakutkan. Keadaan yang betul-betul membahayakan mereka pada saat itu. Dalam ketakutan, para murid-murid Yesus membangunkan Yesus pada saat itu. Ketakutan para murid menghadapi badai pada saat itu ialah mereka hampir binasa. Ya, itu pandangan mereka, bahwa mereka hampir binasa. Mereka membangunkan Yesus untuk lalu menghardik angin dan danau itu, sehingga segera tenang. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana kuasa Yesus pada zaman dahulu menyatakan dan melakukan berbagai bentuk mujizat, menghentikan badai yang luar biasa datang dalam kehidupan mereka pada saat itu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Yesus yang sekarang beda dengan Yesus yang dahulu? Mengapa umat dibiarkan binasa oleh badai? Badai kehidupan yang luar biasa seperti saat ini. Kisah Yesus meredakan angin ribut bukan hanya sekedar menuturkan fakta tentang Yesus yang menenangkan angin ribut dan gelombang laut yang luar biasa. Tetapi ada makna di balik kesemuanya. Bahwa di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan dan kedamaian. Saudara, mungkin saat ini kita sementara menghadapi badai dan angin yang melanda kehidupan kita. Mungkin itu badai kesedihan yang gelap dan menggentarkan. Mungkin itu angin kemarahan yang panas dan hendak membakar. Mungkin angin keraguan-raguan yang hendak mencabut akar-akar dan dasar iman kita. Dan masih banyak hal yang lain. Ingatlah saudara, mintalah pertolongan kepada Yesus.
karena kehadirannya membawa damai dan ketentraman. Ketika badai mengamuk dalam kehidupan kita, jangan resah, tetapi berserahlah kepada Yesus, karena Yesus selalu ada bersamamu. Yakin itu. Yesus, Dia sanggup meredakan badai kehidupan sehebat apapun dalam kehidupan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tinggal yang menjadi persoalan, maukah kita datang kepadanya? Maukah kita berserah sepenuhnya kepada Dia? Memberikan kesempatan kepada Dia untuk lalu menenangkan badai itu dari kehidupan kita. Mari datanglah kepada Dia, berserah kepada Dia. Di saat badai bergelora, biarlah kita datang kepada Dia, terbang bersama Dia. Karena Dia adalah Bapa yang adalah Raja atas semesta. Dan di dalam Dia kita akan mendapatkan ketenangan, karena Dia sungguh Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam kehidupan ini. Engkau Raja atas semesta alam ini. Engkau penguasa atas segala sesuatu. Di dalam Engkau ya Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kami bersyukur Engkau setia dalam hidup ini. Firman-Mu menyadarkan setiap kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup meredakan badai kehidupan yang menghantam perjalanan kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam kehidupan kami ini kami sering kali bertanya, di mana Engkau Tuhan? Engkau tetap ada bagi kami. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan ini, kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Senantiasa datang hanya kepadamu, bersandar membawa segala pergumulan hidup kami. Dan membiarkan Engkau meredakan badai kehidupan yang melanda kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, mari berkati kehidupan jemaat-Mu dalam segala yang mereka lakukan. Biarlah semua jemaat-Mu boleh tetap sehat dan kuat, terhindar dari berbagai sakit penyakit. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai usaha pekerjaan yang dilakukan. Biarlah dalam hikmat Allah, semuanya dijalani dengan penuh sukacita dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Mari berkati setiap anak-anak-Mu dalam perjuangan pendidikan mereka, dalam meraih segala harapan kerinduan masa depan yang indah. Tuhanlah yang turut campur tangan atas semuanya, sehingga boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mari hadir pulihkan keberadaan jemaat-Mu yang bergumul oleh karena berbagai-bagai keadaan. Ketika mereka sakit, Tuhan hadir menopang hidup mereka, memberkati berbagai bentuk perawatan yang diterima, sehingga boleh menikmati anugerah kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Yang berada dalam pergumulan duka cita ditinggalkan orang yang mereka kasihi, hadirlah menghibur mereka Tuhan, sehingga dalam iman mereka tetap memandang kepada Engkau menghadapi setiap pergumulan ini. Yang bergumul oleh karena berbagai masalah kehidupan, ekonomi, keluarga, anak-anak, Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap persoalan itu boleh terselesaikan dalam campur tangan-Mu. Bahkan ketika saat ini kami berada dalam masa yang sulit oleh karena pandemi virus COVID-19, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menghadapi badai ini. Kami percaya bahwa badai ini akan segera berlalu. Jaga setiap kami Tuhan anak-anak-Mu,
Berkati pemerintah kami, berkati para gugus tugas yang Tuhan percayakan untuk lalu mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Berkati segenap tenaga medis yang terus menjadi garda terdepan dalam menanggulangi virus COVID-19 ini. Bahkan mampukan kami untuk menjadi bahagian dari alat-Mu untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus ini. Biarlah ya Tuhan, semuanya akan berlalu dari kehidupan kami. Badai ini segera reda dan kami boleh menikmati kehidupan yang betul-betul di dalamnya ada sukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami. Kami datang bawa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin.